Karena ketika Pilpres kemarin kami menduga aktor penting dan utamanya adalah Presiden Joko Widodo. Iya. Dan beliau juga membuktikan sangat ikut campur dalam berbagai hal, bahkan turun gunung. Beliau tidak konsisten dengan ucapannya bahwa akan tidur istirahat di Solo, malah kemudian kemana-mana untuk kemudian mendukung pasangan calon. Modusnya sudah kami baca jauh hari sebelum pilkada. Misalnya dengan pembubaran KASN, motifnya apa? Karena KASN itu sangat menentukan di dalam berbagai proses pemilihan, terutama untuk memastikan netralitas ASN. Dan pelakunya dalam pembubaran itu adalah Presiden Joko Widodo. Itu titik mula kita mencurigai bahwa ini akan motifnya akan sama dengan menggunakan kekuasaan. Bahkan dari data kita yang sederhana baru masuk, itu memang ada berbagai keterlibatan institusi tertentu, terutama aparat penegak hukum yang terlibat dalam berbagai upaya mempengaruhi hasil. Dan langkah-langkah mereka juga tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Misalnya tadi saya sampaikan ada surat edaran melarang bansos. Faktanya bansos meskipun surat edarannya sudah keluar masih tetap dilangsungkan. Dan format regulasinya juga salah karena perintah mahkamah bukan surat edaran tapi peraturan. Jadi ada semacam kesengajaan untuk membiarkan berbagai kecurangan bisa terjadi. Dan itu juga dilengkapi oleh data-data baik dari masyarakat maupun yang kita temukan. Nah, bicara mengenai Pilkada Jakarta gimana? Iya, penjabat gubernur yang baru yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo melakukan satu kebijakan yang cukup penting, signifikan, yaitu mengganti 12 camat di kota Jakarta. Dan 12 camat itu akan mampu mengelola daftar pemilih tetap sejumlah 1,5 juta. Padahal menurut peraturan pergantian pejabat seperti camat dilarang 6 bulan sebelum hari H dan setelah 6 bulan setelah hari H. Berarti ada pelanggaran hukum yang diabaikan, dibiarkan dan dianggap sebagai modus untuk kecurangan bisa dilakukan. Kan juga sempat disampaikan salah satunya adalah adanya patok. Seperti memang beberapa waktu ini jadi high lagi. Ini gimana sama dari Ya, ada beberapa data di beberapa daerah, saya tidak bisa terbuka terlalu detail ya. Data itu menyebutkan bahwa peran institusi kepolisian sangat menentukan, bahkan mereka melabrak beberapa peraturan yang mestinya tidak mereka lakukan. Misalnya menentukan daerah yang bisa dikatakan genting di masa pilkada, indeks kerawanan pemilu versi Polda Banten misalnya, atau versi kepolisian lain, itu sebagai alat pembenaran agar polisi bisa turun di wilayah-wilayah tertentu yang diduga dilakukan kecurangan. Nah, ini memang butuh banyak tenaga ya. Kepentingan pembuat kebijakan juga sangat penting, baik DPR maupun kepolisian sendiri. Kapolri sendiri juga harus tegas kalau tidak ingin dituding sebagai salah satu pelaku kecurangan itu. DPR juga harus melakukan evaluasi, melakukan pemanggilan ya, bisa melakukan interpelasi bahkan untuk menyelidiki apakah kemarin PKS bilang bakal cawe-cawe pilkada Jakarta. Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, kali ini kita menyaksikan bagaimana sebenarnya tanggapan masyarakat Indonesia dalam hal ini. Jadi teman-teman, yang mereka katakan itu pihak UGM seharusnya bicara jujur, kok malah ikut ngibul. Ya, itulah yang perlu mereka pertanyakan kepada Ibu Ova Emilia itu, ataupun diminta pertanggungjawabkan. Ya, kenapa ya membela kebohongan Pak Jokowi padahal sudah terbukti ijazahnya itu palsu. Nah, itulah yang bikin ngibul sekarang itu adalah Ibu Ova Emilia. Kenapa tidak bisa berbicara jujur ataupun diminta untuk bertanggung jawab karena memang telah melakukan kesalahan dengan
membela kebohongan Pak Jokowi. Jadi teman-teman, sebagai lembaga pendidikan sangat tidak patut dicontoh, ya. Contoh Ibu Ova Emilia ini. Jadi KPU dan UGM sama aja melindungi Mulyono yang telah melakukan pelanggaran HAM ataupun pelanggaran konstitusi di negara Indonesia kita ini. Jadi memang betul ya, KPU dan UGM itu telah sama saja mereka ataupun perbuatan mereka itu untuk membela Mulyono dan melindungi Mulyono ini. Ya, itulah yang dipertanyakan masyarakat Indonesia dan yang lagi heboh ditanyakan sekarang. Ya, kenapa Ibu Ova Emilia itu tetap melindungi ataupun tetap membela kebohongan Pak Jokowi dan juga melindungi Mulyono. Ya, mungkin ada salah satu cara mereka untuk membuat kebohongan lagi. Jadi teman-teman, PKI sekarang tumbuh subur yang ikutan korup, termasuk dana haji itu tokoh PKI gaya baru. Nah, jadi teman-teman, UGM dan KPU melindungi Jokowi dan Gibran tentang ijazah palsunya yang sudah dipalsukan dan sudah direkayasa. Jadi UGM itu beserta KPU itu sebenarnya mereka itu telah bersengkongkol karena mereka itu mau melindungi kebohongan ataupun kepalsuan ijazah Jokowi dan Gibran ini. Ya, sudah jelas-jelas di mata orang ataupun di mata masyarakat bahwasanya ijazah Jokowi dan Gibran itu memang palsu, teman-teman, ya. Jadi dalam hal itu mengapa dan harus dipertanyakan mengapa Ova Emilia itu dan juga KPU itu melindungi kepalsuan ijazah mereka itu. Apa jangan-jangan ada hal yang paling mereka takuti dari Jokowi dan juga Gibran? Ya, mungkin saja karena memang sudah mengambil uang sogokan dari Jokowi ataupun bayaran dari Jokowi, makanya mereka itu tetap mati-matian membela kepalsuan ataupun kebohongan ijazah mereka ini. Ya, jadi kalau misalnya sudah terbukti fakta ijazah asli, ijazah palsu Jokowi ini, maka yang diminta pertanggungjawabnya itu adalah KPU dan UGM. Kalau tidak bisa bertanggung jawab, maka nama sekolah UGM itu akan dibusukkan, ya, menjadi busuk, dan juga KPU dibubarkan ketika tidak ada pertanggungjawaban ketika sudah terbukti palsu ijazah Jokowi. Ya, karena memang sudah mati-matian membela ijazah Jokowi ini. Jadi teman-teman, tangkap aja yang terlibat. UGM sudah diracun dengan uang. Rektor yang terlibat tangkap. Ya, jelas sekali yang mereka katakan itu, teman-teman, ya. Karena memang UGM itu sudah terlibat, maka yang ditangkap itu wajib adalah Ibu Ova Emilia. Karena memang betul-betul kelakuannya itu sudah mengambil uang dari Jokowi, maka mulutnya tidak pernah kalah dengan kata-katanya sendiri. Jadi semoga para penegak hukum bisa menanyakan dan membuat pertanggungjawaban dari Ibu Ova Emilia tersebut. Jadi teman-teman, ciri pimpinan yang stres itu ucapannya berubah-ubah. Ciri orang yang tidak bermain itu senang berbohong. Ya. Jadi yang mereka katakan juga di sini, sekali seorang berbohong akan terus berbohong selamanya. Walaupun kebenaran sudah terbuka, namun tetap akan selalu berbohong. Ya, ketika kita sudah melakukan sekali kebohongan, maka yang kita lakukan seterusnya adalah kebohongan. Ya, karena mungkin sudah masuk dengan darah daging kita. Jadi makanya jangan pernah membuat sesekali kebohongan, karena kebohongan ini akan menghantui hidup dan diri kita sendiri. Ya, pasti kebohongan itu yang telah kita lakukan itu pasti ada karmanya, ya teman-teman. Seperti yang dilakukan Jokowi saat ini, ya. Makanya jangan pernah melakukan kebohongan, ya, karena mungkin ada karmanya dan juga akan terbongkar juga kebohonganmu, ya. Serapi mungkin kamu buat kebohonganmu itu supaya tidak terbukti, maka akan terbukti karena Allah sudah mengetahui apa yang sebenarnya Anda lakukan. Jadi teman-teman, Jokowi buka saja ijazahmu, ya, karena masyarakat dan warga negara Indonesia sudah sangat muak mendengarkan kasus-kasus ini karena memang tidak pernah terselesaikan. Ya, makanya
masalah ini tidak pernah terselesaikan sebenarnya karena masih ada ataupun masih banyak orang yang mau membela mati-matian kebohongan yang dilakukan Pak Jokowi ini. Jadi dalam hal ini semoga yang telah terus-terusan membela kebohongan Pak Jokowi ini akan juga dilengsarkan ke dalam penjara nantinya kalau misalnya sudah terbukti palsu. Ya, jadi tangkap semua rektor dan KPU termul yang berbohong masalah ijazah Jokowi. Ya, sudah jelas sekali itu pasti ditangkap kalau misalnya sudah terbukti. Karena memang mereka-mereka itu berat sekali untuk diketahui hal yang apa yang mereka lakukan. Jadi peristiwa Jokowi dan keluarga yang lakukan manipulasi dokumen-dokumen pendidikan sangat memalukan. Ya, namun ini baru sebagian kecil dari hura-hura yang mungkin timbul. Nah, jadi teman-teman, serapat-rapat ditutupi kebohongan pasti akan terkuak ya, karena mungkin Allah sudah tahu kebohongan yang telah diperbuat oleh seseorang. Jadi semoga Jokowi itu bisa dilengsarkan saja ke dalam penjara karena memang telah banyak yang telah dia perbuat. Jadi pengesahan sekrisis tidak ada tanda tangan, kayaknya wajar itu palsu ya. Orang baik kalau udah keseret gelombang Jokowi jadi setan, itu faktanya oknum UGM yang terseret. Ya, kalau misalnya sudah termasuk termul Jokowi itu pasti yang ada di pikirannya itu uang terus karena memang Jokowi membayar mereka dengan uang yang dia ambil dari negara kita. Makanya negara kita jadi banyak hutang hanya karena gara-gara Jokowi dan yang telah dia perbuat selama dia menjabat dulu. Jadi semoga Jokowi segera dilengsarkan ke dalam penjara saja.